Assalamualaikum. Hai guys, apa kabar? Hari ini Sekolah Walet mencoba untuk kembali berbagi tentang kotoran walet, ya, kotoran walet. Ini adalah kotoran walet. Nah, yang kemarin itu adalah kotoran walet yang sudah lama difermentasi, yang langsung kita aplikasikan ke tanaman. Nah, kali ini Bunda Sekolah Walet coba untuk membuat pouch cair dari kotoran walet, ya. Jadi kita mau pupuk cairan dari kotoran walet. Alat dan bahan yang harus kita pergunakan adalah, yang paling utama adalah pupuk kotoran walet. Nah, ini pupuk kotoran walet ini, ya, bentuk teksturnya sangat halus. Nih, coba Bunda, hampir seperti debu. Nih, teksturnya sangat halus jika dia kering, ya. Kebetulan ini masih ada remah-remah yang harus kita bersihkan, ya, campuran. Nah, ini ada agak sedikit membeku atau menjadi batu, kita hancurkan. Ini bahan yang pertama. Ini adalah kotoran walet. Kemudian tempat nanti kita mau membuat cairannya, ini pakai ember yang agak besar. Ember ini agak besar, harus punya penutup, karena nanti akan kita tutup, ya. Akan kita tutup selama kurang lebih minimal 10 hari, maksimal 14 hari. Kemudian nanti kita perlu air. Nanti airnya akan kita peroleh dari keran. Nah, kemudian selanjutnya adalah bahan aktivator. Aktivator kita menggunakan EM4, efektif mikroorganisme 4 atau EM4. Ini nanti kita gunakan adalah bakteri fermentasi bahan organik tanah, penyubur tanaman dan penyehat tanaman, ya. Nah, ini dibuat dari hasil seleksi alami mikroorganisme fermentasi dan sintetik dalam tanah, terciptalah EM. Nah, jadi ini biasa digunakan, ya. Ada komposisinya di sini, jenis bakteri, kemudian zat haranya. Nah, ini nanti kita gunakan beberapa tutup botol, ya. Kemudian nanti lagi kita akan tambahkan gula. Di sini kita memakai gula aren. Gula aren atau gula Jawa. Agak batuk karena debunya tadi. Nah, ini sudah gula aren yang sudah dicairkan, supaya sudah mudah nanti larut. Sudah dicairkan gula arennya. Nah, itu adalah alat-alatnya. Kemudian ditambah dengan pengaduk kayu. Nanti buat mengaduk. Buat mengaduk. Jadi nanti ketika kita mau membuat ini, yang pertama-tama adalah kita siapkan dulu kita bersihkan pupuk atau tahi atau kotoran waletnya.
Kotoran waletnya kita ambil yang sudah bersih, kita buang seperti ini ya, kita buang. Ini kita buang. Nah, yang sudah agak bersih bisa kita, nah, jika dengan komposisi begini ya, ember yang agak besar, maka nanti kita akan isi 1/4 bagian. Nah, kita ambil yang sudah bersih, kita buang kotorannya. Buang kotorannya. Nah, seperti ini. Kebetulan ini sudah lama tidak dipakai karena kami banyak sekali kotoran yang dihasilkan dari beberapa rumah walet yang kita punya. Ini ya, satu. Ini sengaja pakai tangan supaya bisa membersihkan kotorannya. Kita buang lagi yang ada bulu-bulunya. Karena ada tercampur sedikit dengan bongkahan pecahan semen atau dinding semen. Kita buang sedikit-sedikit. Jadi nanti di ember ini 1/4 ya. Seperempat dari embernya. Kalau setengah kan segini. Kalau segini setengah ya, 1/4 ya, 2 lagi.
tambah lagi sedikit. Ini gabus-gabus dari yang rumah walet yang ditempelin gabus ya, supaya dia cepat bisa menempel, bikin sarang. Jadi yang putih-putih ini bukan, ini cuma sisa gabus waktu kita memanen, ada jatuh. Nah ini seperti ini, daun dibuang. Gabus seperti ini hasil bekas tempelan buat dia bikin sarang. Nah ini sudah hampir 1/4. Setelah ini boleh kita kasih air, kita singkirkan dulu yang lain. Ini nanti bahannya yang lain dibikin lagi. Oke, kita kasih air. Paji, tolong Paji, kita kasih air. Kira-kira nanti seperti ini ya, 3/4 ya, 3/4. Nah ini kita kasih air ya. Tadi sarang kotoran waletnya sebanyak 1/4 ya, 1/4. Kemudian kita kasih air 3/4 dari ember. 3/4 dari ember ya. Tiga per 4 dari ember ya. Boleh kita sambil aduk. Aduk ya. Sambil aduk supaya nanti mudah ya. Sudah ada pengadukan sebelumnya. Aduk. Aduk. Ya. Terus diaduk sambil dikasih air supaya mudah. Ini sarang kotoran waletnya sangat kering, supaya mudah meresap. Ini bikin batuk karena dia berdebu, karena butirannya sangat halus, hampir seperti pasir yang paling halus. Aduk sambil ada kucing di sana.
kita aduk supaya mempermudah. Nah, ini sudah hampir setengah, seperempat lagi airnya. Kenapa ditinggal seperempat? Supaya nanti dia akan naik ya. Jadi begitu dia fermentasi oleh MP4 tuh, dia akan naik. Nah, terus diaduk. Terus diaduk ya. Nah, karena dia sudah diaduk dari awal, agak mudah kita aduknya. Masih ya. Ya. Sudah ya, sedikit lagi. Sudah cukup ya, kita sisakan sedikit karena nanti dia akan naik. Ini boleh karena kita pakai, nah boleh kita hancurkan yang menggumpal sedikit ya. Tadi menggumpal, agak menggumpal. Jadi enaknya teman-teman pakai sarung tangan supaya bisa menghancur ya. Tujuannya apa? Supaya nanti dia cepat berfermentasi karena sudah menyatu. Ini pakai satu tangan karena tangan yang lain untuk jilbab kalau masuk ke dalam ember. Nah, ini soalnya yang sudah hancur, sudah menyatu. Nah, kalau sudah nanti agak hancur semua, baru kita kasih aktivator. Hasilnya begini ya. Nah, ini masih ada yang menggumpal, masih coba kita haluskan.
kemudian aduk lagi sedikit. Setelah itu kita masukkan aktivatornya. Bentar, ditahan dulu. Nah, kita masukkan aktivatornya sebanyak 5 tutup ya. Aktivator 5 tutup gelas. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian kita aduk dan menyatu. Kemudian kita kasih gula. Nah, ini sudah dalam bentuk cair supaya mudah. Nah, aduk lagi. Nah, sudah. Nah, kita aduk sebentar. Aduk terus hingga dia menyatu. Darah gula dan aktivatornya. Ini sudah mulai kelihatan menyatu. Kotoran walet, air, aktivator, dan pengemulsinya tambahi gula. Terus sedikit lagi, sudah cantik. Sedikit lagi. Jadi dia nanti akan menyatu. Sedikit lagi yang masih dalam bentuk gumpalan. Ada sedikit yang masih menggumpal. Ini sudah siap untuk kita fermentasi selama minimal 10 hari, maksimal 14 hari.
Jadi dia akan difermentasi dulu untuk menghasilkan pupuk cair yang siap untuk dipakai, yang boleh atau tanaman bisa terima. Karena dalam komposisi aslinya dia akan sangat panas, sehingga biasa tanaman tidak akan sanggup menerima. Harus kita fermentasi dulu kurang lebih minimal 10 hari, maksimal 14 hari atau 2 minggu. Nah ini siap kita tutup ya, siap kita tutup. Kita untuk melihat hasilnya, ini bentuknya cair begini, yang sebelum berhasil ya. Nah hasilnya begini. Nanti setelah 14 hari akan Bunda Sekolah Walet videokan hasilnya dan aplikasinya terhadap tanaman Bunda. Belakang ini adalah tanaman Miana yang Bunda pupuk dengan pupuk cair ini ya. Kemudian ada yang dalam bentuk padat juga kemarin, tanahnya yang difermentasi dengan sekam. Nah nanti mungkin di video selanjutnya akan Bunda berikan tutorial cara pembuatan kotoran walet yang dicampur dengan pupuk dengan sekam bakar ya. Jadi ada beberapa alternatif dalam pengolahan kotoran walet untuk pupuk. Jadi yang ini dulu pertama kita bikin dalam bentuk cair sehingga bisa disemprot ya. Tapi ini nanti bagaimana pengaplikasiannya di dalam kita pemupukannya, kita tunggu nanti di video selanjutnya ya. Jadi di video selanjutnya nanti akan kita ketahui. Nah ini akan kita diamkan selama kurang lebih 2 minggu atau minimal 10 hari. Nah setelah ini siap kita tutup. Ini kita tutup. Nah ini adalah beberapa contoh bunga Miana Bunda yang kemarin kita siram dengan pupuk ya, pupuk ini contohnya ya. Kemudian yang ini samping agak besar. Ini contoh bunga Miananya yang rimbun. Atau yang ini. Nah ini contoh yang sudah diberi dengan pupuk kotoran walet. Ini juga. Nah ini adalah hasil dari pupuk kotoran walet. Ya, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dan like. Jangan lupa di subscribe ya channel kita supaya berkembang, supaya Bunda Sekolah Walet bisa membagikan tips dan ilmu-ilmu di sekitar perwaletan dan di sekitar rumah yang berguna dan bermanfaat bagi Bunda khususnya dan bagi pengikut setia Sekolah Channel Walet. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.